Sebuah ultimatum mengerikan baru saja dikabarkan mengguncang pedok MotoGP. Bos besar Aprilia, Massimo Rivola, dilaporkan telah mendeklarasikan perang terbuka melawan dominasi absolut Marc Marquez dan Ducati. Namun bukan itu saja, sebuah pengakuan brutal dari sosok legendaris, Paolo Simoncelli, diduga telah membongkar borok di dalam garasi Ducati, menyeret nama Valentino Rossi sebagai penyebab utama kehancuran mental Francesco Bagnaia. Informasi ini disinyalir akan mengubah peta kekuatan MotoGP 2026 selamanya. Untuk memahami betapa eksplosifnya kabar ini, mari kita putar waktu sejenak ke musim MotoGP 2025 yang baru saja berakhir. Sebuah musim yang didominasi oleh satu nama, Marc Marquez. Setelah kepindahannya yang sensasional ke tim pabrikan Ducati, The Baby Alien seolah terlahir kembali menjadi monster yang tak terhentikan. Mengendarai Desmosedici GP25, Marquez dilaporkan mengukir statistik gila, total 15 podium dengan 11 kemenangan balapan utama. Sebuah performa brutal yang membuatnya mengunci gelar juara dunia ke-9 lebih cepat, saat musim bahkan masih menyisakan 5 seri balapan lagi di GP Jepang. Dunia seolah berada di bawah kakinya. Namun, takdir berkata lain. Insiden crash mengerikan di sirkuit Mandalika, Indonesia memaksanya mengakhiri musim lebih dini. Sebuah nasib nahas yang kini membuka pintu bagi para rivalnya untuk bermimpi. Dan mimpi itu kini diklaim diteriakkan paling kencang dari markas Aprilia di Noale, Italia. Melalui sang CEO, Massimo Rivola, seorang ahli strategi ulung yang didatangkan dari dunia Formula 1, Aprilia dikabarkan tidak lagi mau hanya menjadi penonton dari hegemoni Ducati. Sumber kami menyebutkan, Rivola secara terang-terangan menunjuk satu nama sebagai tumpuan harapan mereka, sebagai ujung tombak untuk meruntuhkan singgasana Marquez, Marco Bezzecchi. Dia tidak takut apapun, begitu kata-kata Rivola yang dikutip oleh laman Motosan. Sebuah pernyataan singkat namun syarat makna. Bezzecchi, murid dari Valentino Rossi, menunjukkan performa yang menjanjikan sepanjang musim 2025. Di atas motor Aprilia RSGP yang semakin kompetitif, Bezz berhasil meraih total 9 podium, termasuk 3 kemenangan gemilang. Salah satu kemenangan itu bahkan didapat dengan mengalahkan Marc Marquez secara langsung di GP Inggris sirkuit Silverstone. Sebuah kemenangan simbolis yang seolah menjadi sinyal bahwa sang monster Ducati pun bisa dilukai. Torehan impresif ini mengantarkan Bezzecchi bertengger di peringkat ketiga klasemen akhir, tepat di bawah duo Marquez bersaudara, Marc dan Alex. Melihat potensi liar ini, Rivola dilaporkan semakin yakin. Aprilia merasa telah menemukan kepingan puzzle yang hilang. Mereka punya Bezzecchi, seorang pembalap muda Italia yang haus kemenangan dan tidak memiliki beban psikologis saat berhadapan dengan nama besar seperti Marquez. Namun, Rivola juga disebut-sebut sadar bahwa satu pembalap saja tidak cukup. Ultimatumnya kepada Ducati dan Marquez bukan gertak sambal. Ia mengharapkan kepingan puzzle lainnya segera lengkap, yaitu kembalinya rekan setim Bezzecchi, Jorge Martin, ke kondisi 100% prima. Saya ingin melihatnya dengan rekan satu tim dalam kondisi 100%, sehingga tim tidak perlu fokus sepenuhnya padanya, imbuh Rivola. Ini adalah sebuah kode keras. Rivola menginginkan dua predator di dalam satu kandang, dua pembalap kuat yang bisa saling mendorong hingga batas maksimal, menciptakan tekanan dari dua sisi untuk Marquez. Saya berharap Martin kembali ke puncak sehingga kami memiliki dua pembalap yang sangat kuat, ucapnya. Tujuannya jelas, memperpanjang kontrak keduanya dan menjadikan Bezzecchi sebagai andalan utama, sebagai anti-Marquez. Namun, saat Aprilia sedang menyusun rencana perang mereka, badai lain justru dikabarkan meledak dari dalam kubu Ducati sendiri. Dan ledakan ini datang dari mulut seorang Paolo Simoncelli, ayah dari mendiang Marco Simoncelli, sosok yang sangat dihormati di pedek. Dalam sebuah wawancara yang disebut-sebut sangat blak-blakan dengan media Italia, Corriere della Sera, Simoncelli tanpa tedeng aling-aling menguliti musim 2025 yang mengecewakan bagi Francesco Pecco Bagnaia. Ingat, Pecco adalah juara dunia 2 kali, harapan Italia, dan digadang-gadang sebagai wajah masa depan Ducati sebelum Marquez datang. Namun di musim 2025, performanya dilaporkan merosot tajam. Ia terlempar ke posisi kelima di klasemen akhir dengan hanya 2 kemenangan. Sebuah anomali bagi seorang pembalap dengan talenta dan motor terbaik di grid. Apa yang terjadi? Menurut Simoncelli, jawabannya bukanlah masalah teknis, melainkan krisis mental yang parah. Dan pemicunya, Marc Marquez. Dia tidak siap menghadapi rekan setim sekuat itu, kata Simoncelli dengan tajam. Analisisnya tidak berhenti di situ. Ia menunjuk satu lingkaran internal yang menurutnya ikut andil dalam meremehkan ancaman Marquez.
Pecco berasal dari kelompok Valentino Rossi, dan karena mendengarkan semua hal yang mereka katakan di kelompok itu, dia meremehkan Marquez. Lanjutnya, ini adalah sebuah tuduhan yang sangat serius. Paolo Simoncelli secara tidak langsung mengklaim bahwa rivalitas historis antara Rossi dan Marquez telah meracuni pola pikir Bagnaia. Konon, Bagnaia berpikir bahwa setelah kalah tipis di kejuaraan 2024, meski memenangi 11 balapan, yang perlu ia lakukan hanyalah mengurangi jumlah crash. Ia diduga tidak mengantisipasi betapa buasnya mentalitas Marquez saat berada di atas motor yang sama. Tapi Mark di lintasan adalah binatang buas, dan itu membuatnya mengalami krisis, tegas Simoncelli. Lebih jauh, pria berusia 75 tahun ini memberikan pujian setinggi langit kepada Marquez, sebuah pujian yang mungkin terasa seperti tamparan bagi kubu seberang. Ia melihat gaya balap Marquez yang tanpa kompromi dan tidak pernah menyerah, mengingatkannya pada putranya sendiri, Marco Simoncelli. Saya tahu dia adalah yang terkuat. Saya selalu menyukainya. Ia berlari dan berpikir seperti anak saya, ungkapnya. Jika Marco tidak meninggal, kami akan bersenang-senang. Anda tahu apa itu pertarungan olahraga? Sebuah kalimat penutup yang penuh nostalgia, sekaligus pengakuan mutlak akan kehebatan seorang Marc Marquez. Pernyataan Paolo Simoncelli ini lebih dari sekadar analisis biasa. Ini adalah bensin yang disiramkan ke dalam api rivalitas terbesar di era modern MotoGP, kubu Valentino Rossi melawan kubu Marc Marquez. Selama bertahun-tahun, pedok seolah terbelah menjadi dua. Perseteruan mereka yang dimulai sejak 2015 telah menciptakan luka mendalam dan kubu-kubu penggemar yang fanatik. Rossi, sang legenda, mentor dari banyak pembalap Italia, termasuk Bagnaia dan Bezzecchi. Marquez, sang antagonis di mata para fans Rossi, pembalap yang dianggap telah mencuri gelar ke-10 The Doctor. Apa yang diucapkan Simoncelli seolah mengkonfirmasi gosip yang selama ini beredar di pedok, bahwa ada perang dingin yang terus berlanjut. Bagnaia, sebagai anak didik utama Rossi di tim pabrikan Ducati, diduga membawa beban ekspektasi untuk mengalahkan Marquez, tidak hanya sebagai rival, tapi sebagai musuh bebuyutan sang mentor. Tekanan ini, ditambah dengan kebrutalan performa Marquez di lintasan, disinyalir menjadi kombinasi mematikan yang menghancurkan mental Bagnaia. Ia tidak hanya melawan rekan setimnya, ia melawan hantu dari rivalitas terbesar abad ini. Di sisi lain, ancaman Aprilia melalui Marco Bezzecchi juga memiliki bumbu drama yang sama. Bezzecchi juga adalah anggota dari VR46 Riders Academy. Kemenangannya atas Marquez di Silverstone 2025 lalu dirayakan seolah-olah itu adalah kemenangan bagi seluruh klan Rossi. Kini dengan Aprilia secara resmi menobatkannya sebagai penantang utama, ini bukan lagi sekadar pertarungan antara Aprilia melawan Ducati. Ini adalah babak baru dari perang proksi antara ideologi balap Rossi melawan Marquez yang kini diperjuangkan oleh generasi penerus mereka. MotoGP 2026 tidak akan hanya menjadi adu kecepatan, tapi juga adu gengsi dan pembuktian warisan dari dua raja terakhir olahraga ini. Lantas, apa artinya semua ini untuk masa depan MotoGP? Skenario untuk tahun 2026 kini menjadi liar dan tak terprediksi. Pertama, mampukah rencana besar Aprilia benar-benar terwujud? Marco Bezzecchi telah membuktikan kecepatannya. Jika Jorge Martin kembali 100% fit, Aprilia akan memiliki salah satu line-up paling menakutkan di grid. Mereka bisa memainkan strategi tim, menekan Marquez dari dua arah, dan memaksa Ducati membagi fokus mereka. Ini bisa menjadi kesempatan emas bagi pabrikan Noale untuk meraih gelar juara dunia pertama mereka di era MotoGP. Kegagalan akan berarti mereka kehilangan kesempatan terbaik mereka. Kedua, bagaimana nasib Pecco Bagnaia? Pernyataan Paolo Simoncelli bisa menjadi dua hal, sebuah tamparan yang akan membangunkannya, atau paku terakhir di peti mati kepercayaan dirinya. Ducati dikenal sebagai pabrikan yang tidak kenal ampun. Jika Bagnaia tidak bisa mengatasi krisis mentalnya dan bangkit di 2026, posisinya di tim pabrikan bisa jadi terancam. Pedok selalu penuh dengan talenta muda yang lapar, dan kursi di tim pabrikan Ducati adalah kursi terpanas di MotoGP. Bagnaia kini harus berpacu melawan pembalap lain dan melawan isi kepalanya sendiri. Ketiga, dan yang paling penting, bagaimana reaksi Marc Marquez? Setelah dominasi total di 2025, ia harus mengakhiri musim dengan cedera. Kini ia melihat rival utamanya, Aprilia, secara terbuka mengasah pedang mereka untuk menyambutnya. Di saat yang sama, garasinya sendiri sedang bergejolak karena kondisi mental rekan setimnya. Apakah ini akan membuatnya lengah, atau justru akan membakar semangat kompetitifnya lebih dahsyat lagi? Sejarah membuktikan, Marc Marquez yang merasa terancam adalah Marc Marquez yang paling berbahaya.
Musim 2026 diduga tidak akan menjadi parade kemenangan mudah baginya. Ia harus bersiap untuk sebuah pertempuran brutal, baik dari rival di luar maupun dari potensi kerapuhan di dalam timnya sendiri. Yang pasti, musim MotoGP 2026 disinyalir akan menjadi salah satu musim paling menegangkan dalam sejarah. Ini adalah pertarungan antara dominasi melawan ambisi, antara mentalitas juara melawan tekanan psikologis, dan antara warisan masa lalu yang terus menghantui masa kini. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian percaya Aprilia dan Marco Bezzecchi punya apa yang diperlukan untuk menghentikan Marc Marquez? Ataukah ini hanya gertakan belaka? Dan apakah kalian setuju dengan analisis brutal Paolo Simoncelli tentang Pecco Bagnaia dan pengaruh grup Rossi? Tuliskan semua teori dan prediksi kalian di kolom komentar di bawah. Jangan biarkan diskusi panas ini berhenti di sini. Mari kita ramaikan bersama. Seperti biasa, jika kalian menyukai analisis mendalam seperti ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, bagikan video ini ke teman-teman kalian sesama pecinta MotoGP, dan yang paling penting, klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita terpanas dan analisis terdalam langsung dari Pedok MotoGP. Hanya di Gala Speed News. Terima kasih sudah menonton. Tetaplah cepat, tetaplah terdepan. Sampai jumpa di video berikutnya.